Walaupun sekarang silence-nya udah lumayan lebih enak untuk dapat, tapi balik lagi itu nggak kelihatan. Maksudnya kelihatan, tapi Iya. kelihatan banget ya. Presence-nya dia tuh jadi lebih gampang untuk ditebak gitu kan. Sementara menariknya adalah match up yang bertukar ya. Seperti di game pertama, cuman bertukar posisinya. Glue berhadapan dengan Lapu-Lapu. Namun untuk match up gold lane-nya kali ini Altamis menang nih. Setelah dia beberapa game kalah match up, akhirnya dia bisa menangin match up. Apakah ini bisa balas dendam nih dari Altamis? Dia bisa langsung ngebully balik untuk gold lane-nya Fajri. Tapi kita mulai di game ketiga kita pastinya. Masih di match pertama Altrigo X berhadapan dengan Aura Blaze. 1 sama skornya. Start dari purple buff untuk keduanya. Oke, akhirnya mereka udah berlawanan ya sekarang itu untuk pathing-nya. Satu ke atas, satu ke bawah. Dan Jamet. Oke, coba kita ngomongin tentang Chow Jungle yang kita udah jarang banget lihat. Kayaknya terakhir kali lihat itu season 10 awal ya. MPL Indonesia season 10 pasti awal. Udah lama banget sebenarnya Chow Jungle. Dan sebenarnya untuk efektivitasnya masih muncul dan Monster sudah sangat sekarat di sini. Mana Aran coba untuk melakukan dive-nya. Oh my god, first blood diamankan begitu saja. Rexona pun bakal tertumbangkan dan Aran berhasil mendapatkan double kill di lane yang sudah menjadi winning match up-nya. Jamet coba untuk mendapatkan kill balik di sini, mencoba untuk cari Aran, tapi tidak berhasil untuk mendapatkannya. Early game yang udah sangat baik untuk Aura Blaze. Altamis di area gold lane harus berhati-hati, tapi dengan rotasi serang Kizuto dan Van, Altamis akan berhasil untuk mendapatkan mini wave-nya. Iya, untuk mungkin kalau di gold lane masih aman lah. Altamis dia menang juga dari sisi laning dan Virgi berhasil mendapatkan pencurian nampaknya ke arah gold buff. 1 kerugian untuk Aura. Iya. Tapi dengan 2 kill awal untuk Blue-nya ini kayaknya mereka masih happy ya. Terus Siap sih. balik lagi. Jadi Natalia ini yang penting annoying sih sebenarnya sekarang itu ya. Bener. Siapapun targetnya nggak apa-apa. Poking damage karena hitungannya kan. Dan Turtle sepertinya akan langsung di setup. Mengingat dari segi hero pun Chow match up-nya sama Akai gitu kan. Heavy spin bakal bisa banget ganggu. Jadi mirroring yang dituju. Dwarf Dragon ke arah yang salah bakal coba untuk dibalikin Altamis. Menggila kali ini Drew yang mendapatkan kill-nya. 1 misplay dari Jamet yang dimaksimalkan oleh Aura Blaze. Wow, Drew masih hunting di arah bawahnya. Fajri bakal langsung tertangkap dan Virgi. Di arah tengah terpaksa untuk flicker. Dengan Kizuto yang menggunakan Feather Airstrike dengan sangat baik. Bahkan Fajri di arah gold lane juga. Sekarang recall-nya di delay sedikit. Dimana sekarang mini wave-nya bakal bisa sedikit dipunish sebenarnya. Iya, dan yang bahaya sebenarnya belum level 4 tadi dari Virginya ketika dia ngebuang flicker. Bener. Sekarang dia udah level 4, sudah punya Divine Judgment, gak ada flicker. Nah, untuk inisiasinya agak sedikit ketahan. Mau nggak mau dia harus GB dulu. Namun terlihat sepertinya dari Drew yang coba ditangkap. Rexona di bagian depan. Sudah ada Curse Crow juga. Kizuto yang menjadi backup nampaknya. Peter Strike akhirnya dikeluarkan. Nice dodge dari Rexona. Masih bisa kabur dari sana. Drew-nya berhasil untuk membaca situasi. Dia tahu Virgi ada di dalam sana. Bisa langsung di-punish dengan Divine Judgment. Tapi kita bakal lihat juga kepada emblem dari kedua tim. Sebenarnya kalau dari kedua jungle-nya sama ya. Sama-sama Demon Slayer, sama-sama Battle Spell cooldown, dan juga damage to monster yang di-up. Waduh, Drew-nya. Ini dia, akhirnya ke-punish ya dari tadi dia poking. Sekarang dengan ada Divine Judgment, berhasil melakukan damage yang cukup. Altamis sekarang dengan go away-nya berhasil kabur sementara. Tapi ada heavy spin. Belum ada heavy spin-nya, baru knock up dari Van. Udah ada Feather Airstrike karena Virginya yang sangat-sangat sekarat. Dan Aran coba untuk mendapatkan kill-nya, berhasil mengamankannya. Dan mendapatkan killing spree juga. Mereka coba untuk rotasi ke arah atas. Wings by Wings dari Kizuto. Dan di sini Battle Mirror Image bakal langsung digunakan. Fajri masih memiliki flicker. Tapi dengan stun dan heavy spinnya Fajri masih bisa kabur dari engage dan gang dari Aura Blaze di sini menggunakan flicker. Wow, lumayan banget sih. Dan Aran kali ini di bagian depan. Dwarf Dragon dari Jamet ke arah turret yang diinginkan namun tidak berhasil. Coba untuk dibalikin mungkin dengan split-split dari Aran mengincar ke arah siapa? Virgi yang cukup tanky dan memeluk turret langsung. Kali ini Fajri yang bakal diincar mungkin naik ke arah yang salah. Namun Fajri terkena damage dari Feather Airstrike dan harus tumbang. Bahkan seorang Aran tertangkap lagi dan lagi. Divine Judgment dari Virgi berhasil untuk lockdown member dari Aura Blaze. 2000 gold lead yang tersisa untuk Aura Blaze dan tentunya dengan mid control yang masih belum ada karena Kizuto harus recall. Aura Blaze tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Drew. Sakit amat itu labu-labu ya. Tapi tanpa Primus Fighter ini juga merupakan info yang penting banget. Van pasti lebih comfort lagi untuk mengamankan turtle
kali ini. Ya benar, lebih pede juga sih. Drew-nya udah mulai nge-scout ke depan. Bahkan Rexona juga udah jalan. Tapi kayaknya bakal dikontes ya. Jamet coba melakukan retry di sini di mana Van berhasil mengamankannya tanpa ada kontes. Wings by Wings juga dari Kizuto. Biar nggak ketangkep oleh Virgi. Di arah atas juga Fajri. Ketabrak terus ya sama go away-nya. Jadi nggak bisa full clear ke wave. Pantang mundur dia. Pokoknya tabrak terus. Tapi kalau bottom lane ini matchup yang ya udahlah ya kayaknya. Udah susah sih dengan Aran yang memiliki keunggulan kill 3. Lihat di sini. Slow-nya juga udah dahsyat banget sih. Dan mungkin fight-nya akan terjadinya di landing yang berlawanan. Mengingat adanya metode pick off 2 loh. Ada Chow, ada Kaja. Jadi mereka tinggal menunggu follow up damage yang cukup. Entah itu Faramis yang full damage. Ataupun Claude yang udah punya item. Itu bakal enak banget nanti strateginya. Oke, Monsters balik lagi dengan Previous Fighter. Tapi Arannya ini udah kayak... Begini lagi dong nih. Deja vu bagaimana? Ini ulangan ya. Balik lagi. Arannya kayak udah gak peduli ya dengan... Tentunya physical defense yang dia udah miliki. Altamis di arah atas harus respect. Nice go away dari Altamis. Bisa kiting dari Virgi yang menggunakan flicker. Dan balik lagi, itu merupakan skill yang sangat-sangat penting. Spell yang sudah digunakan di waste oleh Aura Blaze. Dimana Van? Coba untuk membuka opening untuk Drew. Monsters menggunakan Previous Fighter. Flicker juga karena Drew. Tapi Drew masih bisa kabur di situasi ini. Akhirnya langsung di sandwich begitu saja. Dibawa balik dengan Shadow Stampede, Van. Berhasil melakukan heavy spin. Tapi Fajri balik lagi dengan flickernya. Berhasil untuk flicker ke dalam Cult Altar seorang Rexlona. Di bawah, Tarat bakal diamankan. Drew untuk Tarat. Itu pertukarannya. Source skillnya mahal loh tadi, dia ngebuang kalau Previous Fighter doang oke lah, delaynya nggak terlalu lama. Tapi flickernya ini yang lumayan mahal dan kali ini Jamet mengejar Caravan, Dwarf Dragonnya juga keluar. Apakah cukup follow up damage-nya? Di backup dengan go away dari Altamis, bahkan Altamisnya hampir tumbang. Namun Van masih bisa selamat. Arannya 1 lawan 3 sekarang dengan semua source skill yang sudah dikeluarkan. Split-splitnya bakal langsung free aja, maju ke depan lagi. Tapi di bawah Fajri bakal menukar lane ya. Coba untuk mendapatkan Tarat di arah bawah. Tapi harus berhati-hati karena ada Drew di sini yang terbaca. Nice. Fajri dengan BMI. Maju lagi. Drew-nya terpaksa untuk mundur. Menggunakan regeneration-nya juga. Tapi Aura Blaze tentunya dengan keunggulan posisi mereka akan berhasil mengamankan turtle yang ketiga. Iya. Bahkan Kajanya juga udah mulai datang dengan conceal play. Bakal coba untuk ngezoning di sisi lain Drew. Coba untuk fokus ke arah Fajri. Poking damage yang diberikan cukup bahaya. Namun bayaran di arah mid lane juga sepertinya cukup setimpal. Damage-nya, knock up-nya juga dan 2 orang langsung ditumbangkan begitu saja. Divine Judgment karena Aran yang masih tanky sekali. Udah ada Wild Dragon juga. Better air strike dari Kizuto untuk poking dan damage dari Altamis ini. Lama-lama kerasa loh ini. Dan di sini kita lihat lagi siege potential yang dilakukan. Shadow Stampede membawa Altamis balik dan Altamis akan terpunish di bawah Tarat Tier 1. Van dengan Retribution masih bisa tangkap. Masih bisa mendapatkannya, steal. Tapi dengan chase-nya, Van dikejar terus sampai di bawah Tarat. Bahkan sekarang, Van-nya tidak bisa kemana-mana. Akan tertumbangkan dan kill-nya akan diberi ke arah gold lane. Wah, Fajri-nya bakal jadi hyper carry sih nanti. Yes. Karena kalau kita lihat 3 hero-nya ada frontliner. Terus kalau dari Rexona juga kayaknya dia bakal jadi durability type nanti. Dengan cooldown reduction, seperti Neck of Duren juga kalau emang dibutuhkan. Radiant Armor udah jadi untuk Aran, tapi di bagian top lane sepertinya udah langsung digaspol lagi nih Mirko. Iya, udah ada engage lagi. Aran berhasil mendapatkan Rexlona. Drew juga dengan flanknya ke arah Jamet. Dan itu dia pick off dari seorang Drew menggunakan high and dry. Di Natalia ini Jametnya tertumbangkan di arah atas. Fajri dengan Blazing Duet dan Battle Mirror Image masih bisa manuver keluar. Tapi dengan Altamis yang sekarang udah pop go away-nya begitu saja. Rexlona nggak bisa mencari inisiasi yang bagus. Iya, dia buka go away-nya pokoknya ketika dia nge-hit turret, dia buka go away ya. Iya, jadi kalau ada orang mau flicker, mau apalah, udah bakal langsung ketabrak. Cancel. Mau Chow yang masuk kek, mau Kaja kek, itu bakal cancel. Bagus sih, memang Melissa pick-nya juga oke banget buat ngelawan hero-hero pick off. Tapi kalau kita lihat untuk kondisi sementara, gold diungguli oleh Aura Blaze nih. Sekitar ya kurang lebih 1.500 sampai 2.000 gold lah. Tapi kalau untuk vision dan map juga sebenarnya Alter Ego nggak kalah karena dia dapetin mid. Mid yang memang menjadi poros utama dari map Mobile Legends ini diungguli malah sama Alter Ego. Benar. Tapi di sini dengan VTS strike-nya Monsters harus menggunakan Bravest Fighter-nya secara defensif dan ini merupakan lagi source skill yang sudah di-bait dari Aura Blaze. Walaupun cooldown-nya cepat ya, tapi ini memberi celah untuk Aura Blaze
di mana mereka bisa menangkap atau mungkin taruh pressure balik ke dalam map. Drew-nya aja nyantai banget. Dia barusan baru clear dari bottom lane-nya dan sekarang memaksa untuk join. Dan kalau emang bawahnya nggak di-clear, nantinya minion akan terus nge-push. Lord-nya sepertinya bakal di-commit. Virgi immobilize di sini, di mana Rexlona coba untuk mendapatkan sesuatu. Split sudah digunakan juga, Monsters karena belakangnya, tapi langsung udah ada Van yang menggunakan Retribution. Monsters langsung karena belakang, Go-nya juga, tapi Altamis dengan Wooden Nature berhasil untuk kiting karena belakang. Jamet, Fajri coba untuk mendapatkannya, tapi Virgi di belakang akan tertumbangkan. Van bakal tertangkap dengan Shadow Stampede. Fajri ke depan menggunakan Battle Mirror Image-nya, tapi Kizuto bersama dengan Altamis berhasil untuk kiting. Jamet pun terpaksa menggunakan Weighted Dragon secara defensif. Rexlona dengan Shadow Stampede-nya belum berhasil dan Aura Blaze berhasil mendapatkan kemenangan lagi dan lagi dalam pertukaran kali ini. Gak tumbang sama sekali. Wind of Nature dengan timing yang pas banget dari Altamis. Sementara kita tahu tadi Retribution yang memang enak banget untuk Akai dari Van. Posisinya Jamet udah kejepit sama Heavy Spin. Dan kali ini Lord-nya memang bukan Lord Enhance. Tapi buat Alter Ego X ini Lord yang lumayan berbahaya. Yes, bener sekali. Aura Blaze balik lagi, siege potential Astaga, mereka. Monsters karena belakang, tapi ada Go Away yang sudah dipasang oleh Altamis. Monsters tidak bisa karena depan lagi. Ada Heavy Spin, berhasil juga dengan Peter Strike-nya. Monsters tertangkap di pin down karena belakang. Rexlona dengan Shadow Stampede berhasil membawa Aran, tapi lihat damage-nya dari Van, Altamis dan Kizuto yang berhasil meltdown. Frontliner bahkan juga Rexlona. Dengan begitu Sakit banget loh itu damage-nya. Dan ini menjadi angin segar pastinya untuk Aura keunggulannya, dimantapkan 7.000 gold. Bakal dipaksa sepertinya. Aran lagi dan lagi dengan split-splitnya. Jamet tidak akan menggunakan Weighted Dragon. Virgi juga memiliki Divine Judgment, tapi tidak worth it untuk mendapatkan ke arah frontliner. Balik lagi Jamet mendapatkan Jeet Kune Do, Altamis dengan Go Away. Balik lagi, setiap kali dia siege ada Go Away. Langsung pakai, gak pakai lama. Mau siapapun yang masuk, pokoknya pakai Go Away dulu. Langsung. Iya, dan 2 best start ternyata total yang bisa didapatkan nih dari Aura. Lumayan banget ya. Yes. Ini Lord-nya belum enhance loh tadi. Masih Lord pertama juga. Yang tadi gue pikir bakal dapetin inner doang. Bahkan dia dapetin 2 best start dan pressure tetap nggak lepas. Mereka tetap nahan zona di bagian depan. Bener. Kita tadi sempat ya di game 2 kita bicara tentang Alter Ego X. Cara mereka defense itu bener rapi banget. Bahkan sampai enhance Lord 2 kali. Hancur base start sama sekali, masih lengkap. Tapi di sini ada perbedaan yang lumayan jauh ya, di mana Aura Blaze sekarang dengan komposisi mereka yang bagus untuk poking, memiliki range besar, tambah lagi dengan Melissa yang ada Go Away. Kelihatannya Alter Ego X tidak memiliki jawaban untuk siege dari Aura. Metode pick off-nya itu jadi nggak berjalan dengan baik. Betul. Apalagi ada heavy spin yang bisa nge-counter kayak gini nih. Van ada di bagian depan. Maju aja dia, langsung mendapatkan knock-up. Jamet tertangkap, memiliki Shanfu tapi masih bakal dipindah begitu saja. Ada Shanfu lagi dan lagi, Jeet Kune Do juga ke arah depan. Aran bakal langsung menjadi target operasi di mana Divine Judgment dan Weighted Dragon bakal langsung digunakan. Aran masih bisa kabur sementara split juga Arannya akhirnya tumbang. Alter Ego X mendapatkan punishment yang sangat on time dengan Lord yang spawn. Iya. Kalau tadi nggak tumbang rugi banget sih. Rugi banget itu kalau parah. Tapi metode split push sepertinya yang bakal dilancarkan juga karena melihat posisi dari Drew yang sudah ada di bagian top lane. Langsung fight ke arah Lord. Ini yang memang harus dilakukan oleh Alter Ego X. Jangan buang kesempatan lagi namun masuk dengan Blazing duetnya. Fokus untuk clear wave dulu. Balik lagi ke bagian Lordnya. Oke, bannya di frontliner lagi dan lagi udah di meltdown. Ini dia Fajri, Battle Mirror Image karena depan, baiting karena Peter Strike-nya. Dan begitu saja Kizuto bakal tertangkap, Monsters mendapatkan kill-nya. Dan sekarang Van 1v1 mendapatkan Rexlona. 1 untuk 1 pertukarannya, mid laner untuk mid laner, dimana sekarang Go Away sudah digunakan oleh Altamis. Coba melakukan damage dan Jamet bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Bersama dengan Van yang mendapatkan Retribution, Drew yang mendapatkan execute juga. Aura Blaze memutar balikan situasi. Wow, menyisakan 2 pemain bakal langsung strike push mungkin ke arah midnya Altamis yang sangat berani dan kali ini masih bisa di defense atau The Monster bersama dengan Fajri. Clear wave masih bisa dilakukan. Drew ke arah Monster. Brave Fighter karena belakang juga. Di sini dengan Cloud Altar yang membantunya. Drew bakal langsung ditumbangkan. Tapi Altamis yang kiting masih bisa kabur sementara. Tapi Fajri dengan Battle Mirror Image berhasil untuk menangkapnya. Monsters balik lagi dengan sustain. Balik lagi berhasil kabur dari
tangkapan Aran yang sekarang terpaksa untuk dibawa balik ke dalam base dengan Divine Judgment. Dan Aura Blaze yang kali ini kurang sabar dengan inisiasi mereka dan akan kehilangan keunggulan Lord mereka. Oh no, bagus banget defense dari Alter Ego X, dimana akhirnya Blazing Duet yang digunakan fokusnya untuk clear wave doang, dan itu bisa ngebait beberapa skill yang dikeluarkan. Akhirnya ketika tidak ada Blazing Duet pun ternyata basic attack dari Cloud itulah senjata utamanya, dan timing masuknya Monster ini bagus banget, tahu timing dan tahu target. Sementara kalau dari segi item bisa kita lihat bahkan dengan Bloodlust X ya untuk Monster, sustainable item, spell lifesteal yang lumayan tinggi. Tapi untuk sisanya dia pakai item defense, Blade Armor, Athena Shield, dia bisa nahan badan di depan yang lumayan lama, dan dia bisa tetap ngasih damage karena memang Lapu-Lapu adalah hero yang enak banget, ada imunnya juga. Dan ya kalau kita melihat juga dimana memang bagus ketika di side Alter Ego mau makan satu yaitu Glue, damage-nya hampir aja nggak cukup. Ini gila sih. Tapi akhirnya mereka dapatkan dan momentumnya sempat dipegang sama Alter Ego. Walaupun akhirnya Aura kembali yang pegang dengan beberapa momen yang bagus juga tadi. Gimana ya, kayak ada blunder, lawannya langsung ngambil momentum, ada blunder lagi, dibalikin lagi, dan terjadi lagi Aura. Maju dengan Lord tadi yang sedikit terburu-buru, akhirnya ke defense. Kelihatan sih sekarang level kompetisinya yang meningkat terus ya dari season 1 sampai season 7 kali ini. Tiap kali ada kesalahan pasti dipunish. Udah gak ada lagi kesalahan yang gak dipunish. Selalu ada kesalahan, walaupun itu kesalahan yang minor kecil, mau sekecil apapun. Selalu bakal ada punishmentnya. Udah lebih adaptif ya mereka semua, udah lebih bisa menyesuaikan nih sama gameplay sekarang. Jadi nggak ada lagi nih yang keunggulan mekanik, bisa menang mekanik jauh gitu, hero-nya kalah tapi mekaniknya menang. Tiba-tiba 5-5-nya hero-nya kalah, tiba-tiba gamenya menang. Itu udah susah lah sekarang. Karena semuanya udah tahu power hero dan lain-lain. Sementara game masuk ke 16 menit. Ini udah bisa dibilang hampir ke late game lah. Late game-nya di 18 ketika Lord Evolve. Tapi itemnya udah pada jadi harusnya. Keunggulan goldnya pun memang masih dipegang sama Aura, tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Karena memang tadi sempat ada sedikit misplay dari Lordnya, menyebabkan ya Aura harus sedikit sabar lagi untuk mencari momentum. Oke, balik lagi ke setup game. Kita menuju ke menit 16, dimana sekarang Enhanced Lord sudah balik lagi spawn. Dan dari kedua tim tentunya ini wave manipulation bakal menjadi hal terpenting ketika udah menuju ke menit-menit sekarang dengan Enhanced Lord yang spawn. Aura Blaze tentunya memiliki keunggulan yang sangat besar dalam wave manipulation ini karena mid lane dan juga bottom lane sudah dihancurkan base turretnya. Super minion bakal terus-menerus push dan ini mini wave-nya tanpa Aura menyalurkan member itu udah bakal slow push. Ya bahkan Drew pun udah ditugaskan ke arah atas. Ini bikin nanti pressure lebih lagi nih. Kalau seandainya memang momennya dapat, bisa aja nanti Drew-nya langsung strike dari atas kan. Tapi ya ini tergantung momen lagi dan makan sepertinya. Divine Judgment itu merupakan source skill yang sangat mahal. Flicker dan Divine Judgment digunakan karena Aran. Dan dia masih memiliki immortality, regeneration balik ke full HP. Bahkan ada flank yang sudah dilakukan oleh Drew. Dimana Van balik lagi. Masih karena Lordnya, mereka masih mainnya dengan sangat-sangat pelan. Mereka memiliki keunggulan dalam minion wave. Awas, ini bakal di fight terus nampaknya Lordnya. Mulai masuk kali ini Van di bagian depan. Dan Retribution, Van yang masih bisa mendapatkan Lordnya. Masih ada Altar juga Monster. Langsung mundur dulu coba untuk bertahan. Namun sayangnya harus down. Rexlona melarikan diri juga nggak bisa bertahan. Jabet down dan wipe out. Aura Blaze yang bisa mendapatkan kali ini bakal langsung strike push ke arah base-nya. Disiplin dari Aura Blaze. Cara mereka memainkannya dengan kesabaran. Memutarbalikkan situasi. Lagi dan lagi Kizuto flicker ke depan. Rexlona versus the world. Tapi Aura Blaze mendapatkan clean reverse sweep. Iya, Aura membayar kesalahannya dengan lunas. Dengan beberapa Lord di game kedua sampai di game ketiga bahkan yang tidak maksimal. Tapi semuanya masih bisa dibayar dengan menutup kemenangan di match kali ini. Lebih tampil bersinar dari semua member Aura. Berbeda dengan match sebelumnya. Kali ini mereka lebih rapi, lebih tahu nih dari power-power hero-nya, lebih tahu timing. Dan tetap game 2 itu paling epic sih. Dari keduanya sense gamenya benar-benar luar biasa. Planning mereka semua sebagai kreativitasnya sebagai professional player kelihatan semua. Dan split push, aggressive team fight, Aura menutup kemenangan 2-1. Gila, lagi dan lagi permainannya yang sangat baik. Dan
Aura Blaze ini kelihatan improvement mereka ya. Bukan cuman dari game 1 ke 2 tapi bahkan game 2 ke 3 juga. Dimana mereka masih ada mistake dikit-dikit Masih. tapi udah jauh lebih disiplin dari cara mereka mainnya, kesabaran mereka, bahkan cara mereka menggunakan minion wave-nya untuk mengamankan lord terakhir secara bisa dibilang ya gratis lah, susah banget. Jamet nggak bisa kontes, ada go away juga yang udah ditaruh dari Altamis. Jadi dari komposisi juga draftnya ini yang udah bagus banget dari Coach Bulat. Iya. Semuanya tuh bersinergi ya. Yes. Ada metode pick off yang tiba-tiba Melissa nggak bisa di pick off. Terus ada Glow yang memang kalau dari match up, Glow lapu-lapu ya Glow akan lebih unggul. Iya, Tapi jauh. perhitungan damage dari Glow-nya juga tadi bagus banget loh. Iya loh, bener, parah dia. Tadi itu kayaknya momen yang beneran fatal untuk Altrigo X itu dimana udah ada flicker dan Divine Judgment yang digunakan tanpa ada full follow up ya, dimana Arannya masih bisa survive. Kalau at least itu immortality dipecahkan itu bisa menjadi keunggulan yang lumayan. Ya, tapi agak bahaya tetap sih. Bahaya banget sih Kalau memang mau untuk Aran. Seandainya all in ya, Iya. mungkin di backup langsung karena itu mau deket banget. Itu masih di area sekitar Lord tadi, di area bottom lane. Dan mungkin dari Altamis ada satu momen yang dia tadi berani banget maju ya di Lord kedua berarti ya. Itu maju dia pakai go away loh. Itu dia marksman. Langsung. Dia nggak peduli lagi. Pokoknya lempar models, buka go away. Ya udah basic attack aja ada. Yang kan kita tahu kan split shot dari ketika udah kena chain dari modelsnya itu kan kena ke semua. Benar. Dan itu yang dimanfaatkan. Altamisnya pukulnya ke Lord tadi. Yang ada aja pokoknya di deket dia. Iya, terus akhirnya juga damage-nya bakal ke split ke semua ya. Makanya Itu Melissa dia. juga cocok banget ketika melawan Faramis karena mereka semua harus climb up. Udah beda Yes. sama yang dulu ya. Dulu tinggal masuk dikit udah bisa langsung mencar. Sekarang Ya. semua beneran harus di area itu dan AoE damage. Ketika nggak ada Cloud, Melissa menjadi opsi yang mungkin kedua terbaik ya. Iya, karena Mungkin even lebih bagus soalnya splitnya itu ke semua di dalam area itu loh. Minimal kalau Cloud kan cuman ke arah yang depan ya, paling depannya. benar. Jadi kalau di body block masih bisa tuh. Split shotnya sih emang bener-bener bahaya ya, sekalian lah ya nge-counter Faramis dan menangin landing sama Cloud. Nah ini build terbaik by the way untuk Melissa ya. Untuk Melissa? Jangan ke dulu kan Berserker's Fury, masih ke Crit, Scarlet Phantom juga. Sekarang itu build paling bagus tuh Corrosion, DHS, Golden Staff. Iya dengan Ini yang item attack terbaik, speed yes. yang ya seperti Moskov lah ya bisa Benar. dibilang. Sama persis lah. Ditambah dia pakai Malefic Roar juga nih untuk sisi penetrasinya yang pastinya cukup. Dia punya Wind of Nature untuk defensifnya ketika memang ditabrak sama Cloud dia bisa fight. Ya paling nggak walaupun Cloudnya sama-sama pakai Wind of Nature karena Fajri juga udah punya. Ya paling nggak sama-sama nge saja, nggak ada yang tumbang. Tapi mungkin kalau kita pindah ke arah mid lane sedikit nih, dari Rex Lona, Ancestor Talisman, langsung ke arah Lightning Trenchant untuk burst damage, Glowing One dan juga Divine Glaive. Sebenarnya item-item damage yang dibikin sama Rex Lona ini alasannya adalah dia satu-satunya follow up damage magical yang dimiliki sama Altrigo X. Jadi sayang aja ada inisiator 2, dia punya Jamet dengan Dwarf Dragon, dia punya Virgi dengan Divine Judgment. Tapi kalau follow up damage-nya nggak maksimal ya udah itu bakal berat, makanya dia bikin ke arah full damage. Tapi kalau kita lihat dari Kizuto nih, mid laner lawannya Clock of Destiny, Lightning Trenchant, Divine Glaive dan respect item terhadap Winter ya. Karena dia ditabrak mulu Kalau tadi ini sama ada, Monster. akhirnya ada ya. Ada Winter Akhirnya. ya. Soalnya Monster memang ganggu sih. Dengan Ganggu build itemnya banget. juga bagus banget. 2 defensive physical, anti-cuirass, blade armor. 1 Athena Shield dan bermodalkan Bloodlust doang untuk sustain di bagian depan. Post game kita 12 kill untuk Alter Ego X. Aura Blaze dapetin 21 kill. Altamis sebagai rich guy dengan farming yang lumayan oke tadi, cuma lumayan nyaman juga dari landing stage-nya. The carry-nya Fajri 78.000 damage dealt nih. Karena memang Blazing Duetnya tadi lumayan ganggu dan masuknya di timing yang tepat. Aran sebagai sandbag, beberapa kali kita lihat pick off menuju ke arah Aran. 176 damage, 1000 damage taken yang akhirnya membuat menjadi sandbag ya udah jelas lah. Karena dia frontliner juga gitu kan. Sementara Akainya bebas untuk nyari momen. Altamis sebagai Forgotten One juga. Karena memang tadi dia hampir ada di setiap fight yang terjadi, 11 assist diamankan. Aura di game ketiga menurut gue memang lebih nyantai sih daripada di game kedua. Walaupun memang ada blunder juga ya. Tapi ya tetap aja, tetap bisa nutup gamenya 2-1 dengan momen yang bagus menurut gue. Dan sebenarnya ini ada ya plus minusnya juga sih kalau untuk Melissa ya. Karena kalau kita lihat total assist-nya paling tinggi. Karena memang dia itu sebagai marksman di gold lane, damage-nya gede, yes. Tapi untuk kill potentialnya itu sebenarnya gak sebagus orang yang hero-hero lain marksman. Karena mobilitas dia itu limited banget dan dia itu beneran stand still lah kalau di dalam team fight ya. Ketika udah menggunakan first ability dia, udah makanya ada go away ya kan. Benar, Dan benar. jadi dia lebih ke arah ya untuk cover backline dan kalau misalnya front to backnya beneran mau
mainnya di belakang. Kalau misalnya mau ikut, mau chase, ini hero kurang cocok. Tapi dengan permainan yang sangat bagus dari Aura Blaze, kita lihat mereka beneran mengerti banget gimana cara mainnya dengan Melissa. Ketika masuk itu beneran mereka nge-lockdown semua, jadi Altamis tinggal free hit yang menjadi MVP juga. Benar. Bukan hanya free hitnya sih, timing go away-nya itu loh. Iya, Setiap dia selalu mukul, selalu. Pokoknya turret mau dipukul sama dia, biar kata cuma nyicil ya, dia tetap buka. Itu bisa ngebait banget sih. Jadi inisiasi yang tadi memang udah mau dilakukan jadi gagal lagi. 11 assist ya, karena tadi Forgotten One juga bisa kita lihat assistnya 11, point kill-nya 4, death-nya cuma 2. Dengan banyaknya hero pick off, menurut gue ini udah jadi death yang bagus banget, cuma 2. Average KDA lumayan tinggi, 7.50. Dan GPM-nya ya sosok lah, karena gamenya juga tadi nggak terlalu lama ya, hampir 700 gold. Bener. Kita bakal lihat juga di highlights-nya di sini untuk game kita yang ketiga. Ini sih momen dimana blunder awal yang menjadi sebenarnya ini bencana banget ya, karena Aran yang udah winning match up melawan Lapu, dan ini juga ada overextend dari Jamet dimana dia coba untuk mendapatkan Wave the Dragon, tapi sayang sekali malahan teroutplay dari Altamis yang bisa manuver sangat baik. Ya, dan sayangnya seandainya tadi arahnya benar juga, masih ada backup dari dulu. Beberapa kali kita melihat banyaknya short skill yang harusnya untuk pick off dipakai ke arah satu target, yaitu Glue. Tapi ini mau nggak mau menurut gue harus dilakukan. Soalnya kalau Alter Ego nggak bisa ngepanis Glue-nya, nggak mencoba untuk panis Glue, nanti Glue-nya akan semakin lebih berat.